Hai, ketemu lagi dengan saya Furida Lucy Siagian di vlog Math Classes. Kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data tunggal. Kita akan membahas tentang contoh soal dan penyelesaiannya. Sebelum kita lanjut ke video pembelajaran selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan menginspirasi kalian semua. Terima kasih. Materi yang pertama kita akan membahas tentang jangkauan atau range. Jangkauan adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Rumusnya, X maksimum dikurang X minimum. Kita lanjutkan ke contoh untuk menentukan jangkauan. Di sini ada data 2, 4, 3, 10, 4, 5, 5. Kita akan menentukan berapakah jangkauan dari data tersebut. Nah, cara yang pertama adalah kita akan menentukan mana data yang paling besar dan mana data yang paling kecil. Nah, di sini dari data ini diketahui 2 adalah data yang paling kecil, 10 adalah data yang paling besar. Maka jangkauannya adalah 10 dikurang 2, hasilnya adalah 8. Materi yang kedua yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah ukuran dispersi yang menyatakan penyebaran nilai-nilai atau data terhadap rata-ratanya. Di sini ada rumusnya, SR sama dengan sigma dari tanda mutlak XI dikurang X bar per N. XI itu adalah banyaknya data, X bar itu adalah nilai dari mean. Kita lanjut ke contoh simpangan rata-rata. Kita akan menentukan simpangan rata-rata dari data 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama yang kita cari adalah min-nya atau mean-nya dengan cara kita jumlah datanya. 3 tambah 4 tambah 5 ditambah 6 ditambah 7 dibagi banyaknya data. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Kita jumlahkan hasilnya adalah 25 dibagi 5 maka dia adalah 5. Setelah kita dapat min-nya baru kita masukkan ke SR-nya. Nah, di sini kan rumusnya sigma ya. XI itu adalah datanya. Gitu ya. Jadi sigma itu jumlah artinya. Jadi 3 dikurang 5, nah ditambah 4 dikurang 5, ditambah 5 dikurang 5, ditambah 6 dikurang 5, ditambah 7 dikurang 5. Dibagi N. N itu sama banyaknya data. Jadi dibagi 5. Maka sama dengan, di sini karena ada tanda mutlak, maka negatif tidak berlaku. Walaupun 3 dikurang 5 itu adalah min 2, maka hasilnya adalah 2 karena ada tanda mutlak. 4 kurang 5 adalah 1, 5 kurang 5 adalah 0, 6 kurang 5 adalah 1, 7 kurang 5 adalah 2. Maka kita bagi dengan 5, kita jumlahkan hasilnya adalah 6. 6 dibagi 5 itu hasilnya sama dengan 1,2. Ini adalah simpangan rata-ratanya. Materi selanjutnya adalah simpangan baku atau standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari sekumpulan data dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini sudah ada rumusnya dan keterangan dari rumusnya tersebut, di mana SD itu adalah simpangan baku, XI data ke I, X bar adalah mean, dan N banyaknya data. Contoh simpangan baku, di sini ada data 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan menentukan simpangan baku atau standar deviasinya. Sama seperti yang sebelumnya, kita akan menentukan meannya terlebih dahulu. Caranya sama, kita jumlahkan datanya, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7. Kita bagi dengan banyaknya data, yaitu 5. Kita jumlahkan hasilnya 25, dibagi 5, hasilnya adalah 5. Setelah itu baru kita masukkan ke rumus standar deviasinya, akar kuadrat dari, nah di sini karena ada sigma, sigma itu kan jumlah ya, XI itu adalah datanya 3 dikurang 5, kita kuadratkan,
ditambah 4 dikurang 5 dikuadratkan, ditambah 5 dikurang 5 dikuadratkan, ditambah 6 kurang 5 dikuadratkan, tambah 7 dikurang 5 dikuadratkan. Sama dibagi banyaknya data. 3 dikurang 5 itu adalah min 2 kuadrat, 4 kurang 5 min 1 kuadrat, 5 kurang 5 0 kuadrat, 6 kurang 5 1 kuadrat, 7 kurang 5 2 kuadrat per 5. Setelah itu baru kita kuadratkan. Min 2 kuadrat itu adalah 4, min 1 kuadrat itu 1, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat adalah 4. Dibagi 5. Kita jumlah, hasilnya adalah 10 per 5. Itu adalah akar 2 atau 1,41. Ini adalah standar deviasi atau simpangan bakunya. Materi selanjutnya adalah kuartil. Kuartil adalah data yang terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar atau sama panjang jika data diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Kita lanjut ke contoh kuartil. Di sini ada data 6, 4, 5, 7, 2, 3, 10, 9, 8. Kita akan menentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, cara yang pertama, data ini kita urutkan dari yang terkecil. Terkecil itu kan 2 ya. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu datanya kita bagi 2. Ini datanya kan ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka 6 itu adalah yang data yang berada di tengah, ini menjadi kuartil ke-2. Dari yang ini yang pertama 3 dan 4 itu adalah kuartil 1, 8 dan 9 itu adalah kuartil yang ke-3. Maka kuartil satunya adalah 3 ditambah 4 dibagi 2. Maka sama dengan 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Kuartil kedua itu adalah 6. Dan yang terakhir kuartil ketiga adalah 8 ditambah 9 dibagi 2 hasilnya 17 per 2 adalah 8,5. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Sarangi.